Indonesia bersiap mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Ini adalah salah satu mandat usai resolusi pembentukan pasukan perdamaian untuk Gaza disahkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 17 November lalu. TNI telah menyaring prajurit terbaiknya, memeriksa ulang perlengkapan, dan menyiapkan skenario penugasan di medan yang penuh resiko. Meski persiapan mengarah ke final, namun Indonesia tidak bisa seketika meluncurkan pasukan. Semua menunggu satu hal, restu Presiden Prabowo penentu bergerak atau tidaknya pasukan perdamaian dari Indonesia ke Gaza. Jadi, sudah sejauh mana persiapan TNI? Pasukan perdamaian PBB adalah tentara profesional berkualitas tinggi dari berbagai negara yang diterjunkan untuk melindungi warga sipil sebagai mandat utama. Sementara tugas pasukan internasional di Gaza sendiri adalah mengamankan Gaza, mengawasi proses demilitarisasi atau pelucutan senjata, melindungi warga sipil, dan mengawal bantuan kemanusiaan. Pembentukan pasukan perdamaian di Gaza itu selaras dengan mandat PBB dalam resolusi yang ditandatangani pada 17 November 2025 dan berlaku hingga tahun 2027. Resolusi itu lahir dari rencana 20 poin perdamaian buatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rencananya, negara yang ikut mengirim pasukan adalah Qatar, Mesir, Arab Saudi, Indonesia, Pakistan, dan Turkiye. Bagi Indonesia, ini bukan rencana baru. Karena sejak Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dirinya telah menyampaikan ketertarikan untuk ikut mengirim TNI ke Gaza. Itulah mengapa dengan adanya gencatan senjata di Gaza, TNI langsung gerak cepat mempersiapkan segalanya. Lantas, apa saja yang sudah disiapkan? TNI sudah mulai melakukan berbagai persiapan mulai dari pemetaan pasukan hingga mempersiapkan logistik. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyampaikan, Prabowo meminta TNI untuk mempersiapkan pasukan yang cukup besar. Syafri menyebut kemungkinan Indonesia akan mengirim sekitar 20.000 prajurit. Syafri menekankan komposisi pasukan itu bukan unit tempur, melainkan fokus pada satuan ZENI untuk rekonstruksi dan tenaga kesehatan. Nantinya, 20.000 personel itu akan tergabung dalam 3 brigade komposit. Kapuspen Mabes TNI Maijen Freddy Ardiansyah mengatakan, 3 brigade itu adalah Batalion Kesehatan atau Yonkes, Batalion Zeni Tempur atau Yunzipur, dan Batalion Bantuan. Batalion Bantuan itu merupakan satuan yang bertugas mendukung logistik, distribusi bantuan kemanusiaan, dan pengelolaan rantai pasokan. Semuanya berasal dari berbagai matra dan memiliki kemampuan khusus sesuai kebutuhan misi. Hingga video ini tayang, TNI masih melangsungkan seleksi prajurit yang akan dikirim ke Gaza. Ditambah, TNI juga terus gencar melakukan latihan terintegrasi yang mencakup aspek kesehatan, rekonstruksi, evakuasi, perlindungan sipil, dan bantuan kemanusiaan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengungkapkan, pasukan perdamaian Indonesia di Gaza nantinya akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Meski demikian, Agus belum mengumumkan sosok Jenderal Bintang 3 itu. Rencananya, Indonesia akan mengirim puluhan ribu pasukan itu masuk ke Gaza melalui Yordania. Selain mempersiapkan dari sisi sumber daya manusia, TNI juga terus mematangkan persiapan logistik. Agus menyebut TNI akan menyediakan helikopter, pesawat angkut C-130 Hercules, dan 2 kapal rumah sakit. Kemudian juga ada unsur udara, kita menyiapkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan kita siapkan 2 kapal rumah sakit dari Angkatan Laut, lengkap dengan helikopter yang ada di pesawat tersebut. Terima kasih. Itu semua persiapan TNI yang dilakukan sembari menunggu persetujuan dari Prabowo. Jika Prabowo sudah menyetujuinya pun, TNI tidak bisa langsung menerjunkan semua pasukannya. Agus menyebut pihaknya harus mengirim terlebih dahulu personel reki atau pengintai ke Gaza. Tujuannya untuk memastikan situasi kondisi sudah cukup aman bagi TNI. Kemudian apabila sudah ada kejelasan, kita akan kirim personil reki ke sana untuk pendahulu, untuk memastikan situasi kondisi di sana dan penempatan pasukan di sana. Terima kasih.
TNI sudah melakukan berbagai persiapan dan peluang keterlibatan pun sudah dibuka melalui mandat PBB dan persetujuan Amerika Serikat selaku penggagas pasukan perdamaian. Meski demikian, belum ada jadwal pasti bagi TNI untuk memberangkatkan pasukannya. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Kolonel Riko Sirait, meski peluang sudah ada, keputusan politik nasional tetap menjadi penentu utama. Artinya, TNI masih harus menunggu arahan dari Prabowo terkait waktu pengiriman, bentuk kontribusi, dan skema keterlibatan Indonesia secara detail. Itulah mengapa seluruh mekanisme dan perencanaan masih dibahas di internal Kementerian Pertahanan. Pengiriman TNI sebagai pasukan perdamaian ke Gaza bukan sekadar misi militer. Ini juga ujian diplomasi, kemanusiaan, dan komitmen Indonesia di panggung internasional. TNI sudah siap, namun di setiap langkah masih menanti keputusan tertinggi. Jika restu Prabowo turun, maka Indonesia akan jadi salah satu negara terdepan yang masuk ke wilayah paling rentan di dunia. Apakah ini akan jadi babak baru peran Indonesia di kawasan Timur Tengah? Dan akan seperti apa kelanjutan rencana pengiriman TNI ke Gaza ini? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.